Shalom, puji Tuhan hari ini kita dikasih kesempatan untuk sama-sama beribadah secara online di GBI Yalim. Dan tanpa terasa Bapak Ibu, hari ini kita melakukan ibadah yang terakhir di sepanjang tahun 2021 ini. Saya percaya kita semua menikmati berkat yang luar biasa, kita sama-sama menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang tahun 2021 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau mengundang kita semua untuk memberikan penyembahan yang terbaik. Kita mau memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan kita sebagai rasa syukur kita atas berkat Dia yang luar biasa. Mari kita naikkan sebuah pujian Gloria. Terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Oh, holy night, the stars are brightly shining. This the night when our dear Savior's birth. Long lay the world, sin and error pining, till He appeared and the Spirit felt its worth. A thrill of hope, a weary world rejoices where yonder spread a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the
when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night when our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the Spirit felt its worth. A thrill of hope, a weary world rejoices, for yonder's break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, falls on your knees,
Ibu semua. Hari ini kita berada di ibadah terakhir kita tahun ini. Sepanjang tahun 2021, kita melewati banyak perkara, kita melewati banyak keadaan dan kejadian, tapi kita berhasil nyampe di ujung tahun ini. Dan saya berdoa sungguh-sungguh bahwa penyertaan Tuhan tetap ada buat Anda dan saya, untuk kita tetap bertahan dalam iman dan pengharapan kita untuk melihat sesuatu yang besar yang Tuhan janjikan dalam hidup kita semua. Dan saya berdoa tahun depan akan jadi satu musim baru, satu permulaan baru, awal baru untuk kita melihat dan menikmati, merasakan berkat Allah yang luar biasa. Tapi hari ini saya pengen kita belajar, kita mau siapkan hati kita untuk kita tutup tahun ini dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Saya pengen kita benar-benar siapkan hati, siapkan waktu untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita flashback sepanjang tahun ini. Tahun ini nggak gampang Bapak Ibu. Tahun ini bukan tahun yang mudah. Tahun ini tahun yang berat. Dari ekonomi berat, dari keadaan berat, dari segala macamnya berat. Penuh tantangan, penuh rintangan. Tapi Tuhan membuat kita berhasil sampai di titik kita berada hari ini. Dan yuk kita ambil waktu sebentar lah. Kita bersyukur, kita reflect, kita lihat keadaan kita sepanjang tahun ini. Kita lihat perubahan kita. Apakah kita menyenangkan hati Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, apa kita makin jauh dari Tuhan. Kemarin anak saya ada satu pertanyaan dalam soal ujian dia. Ini kan sudah akhir tahun, ada ujian akhir, ujian semester lah ceritanya. Dia ada sebuah pertanyaan dalam salah satu mata pelajaran dia, pelajaran agama, ditanya begini. Siapakah tokoh Alkitab favoritmu? Lalu anak saya, karena saya yang tanyain dia, karena saya nemenin dia belajar, dia jawab, orang tokoh favorit saya di Alkitab adalah Daud. Dia bilang, kenapa? Saya tanya dong, kenapa? Oh, karena Daud itu hatinya lemah lembut dan dia penyembah. Dia suka nyembah Tuhan, dia nyanyi, dia memuji Tuhan, dia menyenangkan hati Tuhan. Daud itu luar biasa. Itu kata anak kecil, kata dia. Jadi dia kepingin jadi seperti Daud. Aku kepingin juga nyembah Tuhan, aku kepingin hidupku menyenangkan Tuhan. Dan itu baru satu anak. Anak yang lain, ada yang jawab yang lain. Ada yang jawab, oh aku mau kayak Musa, aku mau kayak Yosua, aku mau ini, aku mau itu. Wah, banyak orang. Tapi kalau pertanyaan ini Bapak Ibu disampaikan kepada Anda dan saya, orang dewasa yang mengerti keadaan, mengerti hidup ini. Kira-kira kalau ditanya, tokoh favorit Anda di Alkitab siapa kira-kira? Dan saya rasa juga akan ada banyak jawaban yang beraneka rupa. Ada yang kepengen jadi seperti Yesus, ada yang kepengen seperti Petrus, Paulus, dan segala macamnya. Tapi kalau pertanyaan itu dikasih ke saya punya satu tokoh favorit Bapak Ibu. Namanya Yusuf. Yusuf, papanya Yesus. Kenapa? Yusuf itu menurut saya ya, ini benar-benar the real man ini ceritanya. Dia tidak berada dalam kalau bahasa saya, dia tidak terkena spotlight, selampu sorot. Kita nggak tahu kisah hidup dia sebenarnya kayak apa. Kita nggak tahu dia latar belakang keluarganya seperti apa. Kita nggak tahu karakter dia secara lengkap seperti apa. Kita nggak tahu kebiasaan dia seperti apa. Kita nggak tahu kelebihan dia seperti apa. Yang kita tahu hanya segelintir kisah hidup dia, segelintir pengalaman dia waktu kelahiran Yesus. Tapi yang kisah hidup yang pendek ini cukup, menurut saya, cukup untuk membuat kita belajar sesuatu hal yang besar dalam hidup ini. Saya bacakan dulu firman Tuhan ya. Matius pasal 1 ayat 18. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Matius pasal 1 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini kisah singkat sekali. Kita nggak, di luar ayat ini nggak banyak kisah lagi tentang Yusuf. Tapi kisah yang pendek ini
buat saya ini sangat inspiratif sekali Bapak Ibu. Dia tidak dikasih satu kitab sendiri untuk menjelaskan siapa dia. Dia tidak dapat, kalau orang main film, porsinya itu nggak panjang. Itu kayak cuman sekedar figuran gitu ceritanya. Cuman sekedar tampil, lewat, selesai, 1-2 menit, clear. Nggak ada lagi. Kisahnya pindah ke orang yang lain, ke tokoh-tokoh yang lain. Nanti ada gembala-gembala, nanti ada 3 orang majus, nanti ada Firaun dan segala macam. Dan bahkan kalau dibuat film ya, dialognya Firaun itu lebih banyak daripada dialognya Yusuf. Dialognya si gembala kambing domba lebih banyak daripada dialognya Yusuf. Yang nggak ngomong apa-apa, kalau di dalam drama Natal, yang nggak ngomong apa-apa itu cuma satu. Ini ya Yusuf ini sepanjang drama cuma jalan kanan kiri selesai, nggak ada ngomong apa-apa Bapak Ibu. Tapi kita belajar yuk, ada 3 hal penting yang Yusuf lakukan yang membuat kita hari ini bisa menikmati Christmas, Natal. Kalau tidak ada Yusuf, percayalah kita nggak akan ada hari ini menikmati Natal ini, nggak akan ada penebusan, nggak akan ada karya keselamatan. Nah, tapi apa? Jadi kita bersama-sama apa 3 hal apa yang Yusuf lakukan yang membuat semuanya berubah, berbeda. Apa sesuatu hal-hal kecil sebenarnya yang efeknya begitu besar. Perhatikan yang pertama. Kita perlu belajar Christmas means we need to accept God's will. Kita perlu belajar menerima rencana Tuhan. Alkitab memang tidak menjelaskan Bapak Ibu secara detail Yusuf itu siapa, seperti apa, dan bagaimana. Tapi kita bisa tarik sebuah kesimpulan sederhana sebenarnya. Sederhana saja. Kita nggak usah jauh-jauh yang aneh-aneh, yang muluk-muluk. Saya percaya Yusuf itu salah satu dari keluarga yang terpandang. Kenapa? Satu, dia, kalau kita baca ayat ini, dia bilang begini. Dia bertunangan dengan Yusuf. Jadi Maria belum menikah tapi bertunangan dengan belum hidup sebagai suami istri tapi sudah bertunangan dengan Yusuf. Ada sebuah ikatan. Orang berarti dia ini cukup mampu untuk membuat sebuah ikatan pertunangan ini. Dia ngikuti aturannya. Ada persembahan berarti kan? Dia ngikuti, dia bikin aturannya, dia bikin pertunangannya, dia bikin ikatannya, dia bikin semua yang diperlukan, syarat-syarat dan segala macam, korban-korban diperlukan. Kita mau, kalau versi sekarang ada sangjit kah, ada tunangan, ada serah terimanya dan segala macam. Semuanya dilakukan. Yusuf prepare segala macamnya. Dan kalau Anda pernah jadi I.O. atau pernah lihat event organizer bekerja, Anda akan tahu betapa banyaknya perintilan-perintilan, hal-hal yang harus disiapkan untuk menuju ke hari H itu. Termasuk Yusuf. Dia itu menyiapkan segala sesuatunya. Dan kita semua tahu kok, Anda yang sudah pernah menikah, pasti tahu, pasti sadar. Menikah itu bukan biaya kecil. Bukan biaya yang sekedar, wah ya udah kita bayar, selesai menikah, that's it. Enggak. Menikah itu perlu biaya besar. Menikah itu perlu pengorbanan. Yusuf menyiapkan semuanya. Dia udah prepare. Hidup Yusuf itu sempurna lah ceritanya. Dalam tanda kutip, hidup Yusuf itu teratur. Dia sudah prepare segalanya. Dia prepare pestanya. Dia prepare semuanya. Dia bahkan sudah punya gambaran mau ngapain. Oh, nanti setelah menikah aku akan lanjutkan bisnis carpentry. Apa itu? Tukang kayu. Bisnis furniture lah ceritanya. Dari perkayuan. Dia sudah punya kerjaannya, dia sudah punya bisnisnya, dia punya sumber income-nya, dia sudah punya calon istrinya, dia sudah punya rumahnya, dia punya semuanya. Tinggal masuk, tinggal menikmati hidup. Dan di momen itulah orang juga mulai akan berpikir, wah, happily ever after. Nanti setelah menikah, punya anak lucu, punya, kalau versi zaman dulu ya, mungkin punya kambing domba yang banyak. Kita nanti tiap malam kita bakar kentang kah, kita bakar apa, kita makan bareng-bareng di depan api unggun, ngobrol, ketawa, happy. Indah hidup ini. Itu rancangan dan bayangannya Yusuf mungkin ya, hari itu. Karena semuanya udah prepare, semuanya sudah bagus. Nggak ada lagi yang diributkan, nggak ada lagi yang aneh-aneh. Tapi suatu hari tiba-tiba, Anda bayangkan kalau Anda di posisinya Yusuf. Tiba-tiba calon istri Anda datang dan dia berkata, "Mas, aku hamil." Kaget Bapak Ibu. Dan Yusuf tahu banget itu bukan ulah dia. Dia nggak pernah menyentuh Maria. Lah terus hamil dengan siapa?
Tapi Alkitab menulis satu kata Bapak Ibu. Dia bilang begini. Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dia tidak mau cemarkan nama istri di muka umum, jadi ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dia mau ceraikan karena dia merasa dikhianati, Bapak Ibu. Dia merasa, saya pengen kita berhenti dulu di sini. Mudah kita untuk berkata, ya Tuhan punya rencana. Karena kita nggak di posisinya Yusuf. Karena kita nggak punya istri yang hamil tiba-tiba out of nowhere. Kalau kita punya istri, punya pacar tiba-tiba hamil, apa kita nggak bingung sendiri? Dari mana? Hati, iman, dan otak, logika nggak akan nyambung. Dari mana? Mana mungkin ada orang bisa hamil sendiri itu loh, dari mana? Pasti kan ada pelakunya. Dan Yusuf tahu dia nggak pernah melakukan itu. Dan dia ngerti berarti ini bukan anakku, bukan darah dagingku. Siapa kau berkhianat dengan aku? Luka hati, coba diambil waktu dan luka hatinya seperti apa Bapak Ibu? Tapi hebatnya, waktu Yusuf tidur, dia mimpi. Malaikat Tuhan datang dan dia berkata, malaikat ngomong begini. Saya kutip ya supaya dia nggak salah. Dia berkata ini, Yusuf anak Daud, jangan takut ambil Maria jadi istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sudah gitu doang. Dan begitu dia bangun, saya bacakan ya. Sesudah bangun dari tidurnya, perhatikan baik-baik. Sesudah bangun dari tidurnya, jadi setelah dia mimpi, dia bangun, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan kepadanya. Dia ambil Maria jadi istrinya. Hebat loh Bapak Ibu. Dan yang membuat saya jadi emis adalah begini. Tidak ada pertanyaan. Kalau ngomong penasaran, ngomong nggak terima, pasti banyak. Kok bisa? Satu, kok bisa? Dari mana? Kok bisa? Hamil, nggak ada orangnya. Roh Kudus caranya gimana? Kok bisa hamil? Kapan? Kok nggak ngomong duluan? Terus gimana ntar? Orang tetangga ntar gimana? Wah panjang Bapak. Tapi perhatikan, Yusuf tidak bertanya apapun. Padahal hukumannya harusnya ya. Hukuman harusnya. Kalau seseorang bertunangan hamil duluan, itu hukuman mati loh Bapak Ibu. Dilempar batu, dirajam. Tapi Yusuf diam. Dia tidak bertanya apapun, tidak nanya sama Tuhan, tidak nanya sama Maria, tidak nuntut. Yusuf nggak pernah ngomong, nanti ya kalau sampai keluar anak ini mirip tetangga, awas. Nggak ada, Bapak. Dia entah bagaimana dia tahu banget mimpi yang dia lihat itu bukan sekedar mimpi biasa. Tuhan bicara. Kalau kita di posisi Yusuf, jujur nih, kita ambil waktu sebentar. Apakah kita bisa respon yang sama? Rancangan Yusuf, dia punya rumah, dia akan bisnis pertukangan, furniture, dia akan menikah dengan seorang yang baik, seorang perempuan yang dia cintai, yang dia percaya. Mereka akan punya anak, mungkin dia sudah planning anak 2 dan segala macam. Dia akan usaha ini segala macam. Dia sudah punya planning semuanya. Tiba-tiba semua planning dia rusak, hamil. Dan Tuhan ngomong, katanya, ini dari Roh Kudus. Berubah semua rancangannya, berubah Bapak Ibu. Semua harapannya berubah segalanya. Hebatnya Yusuf, dia ikut rencana Tuhan. Semua yang dia rancang dibuang, dihilangkan, ikut Tuhan. Dia bangun, dia ikut seperti yang diperintahkan, dia lakukan tepat, dia ambil Maria jadi istrinya. Bapak Ibu, ikut Tuhan itu tidak mudah. Orang kadang ngomong, udah ikut aja Tuhan maunya apa. Ngomong gampang. Tapi begitu kita sudah punya jalan, kita sudah punya harapan, kita sudah punya tujuan, disuruh berubah ikut rencana Tuhan yang kita nggak tahu. Ini ngapain, kemana, endingnya bagaimana, caranya bagaimana. Nggak gampang Bapak Ibu. Perhatikan di Alkitab kita, banyak sekali yang mengalami begitu. Abraham, diem-diem anak orang kaya. Tiba-tiba didatangi Tuhan, dia disuruh keluar dari tanahmu, dari Ur Kasdim, keluar tinggalkanlah sanak saudaramu, pergi ke tanah yang akan kutunjukkan padamu nanti. Nanti loh, bukan sekarang, nanti. Di mana? Nggak tahu. Kemana? Nggak tahu. Pergi dulu pokoknya. Nggak gampang Bapak Ibu. Orang Israel sudah sekian ratus tahun bekerja di Mesir sebagai budak, tiba-tiba datang Musa. Keluar, kita pergi sekarang berbondong-bondong. Tinggalkan semuanya. Kita akan mulai yang baru menuju tanah perjanjian. Di mana Mus? Gak tahu.
Berapa lama? Nggak tahu. Naik apa? Nggak tahu. Terus nyebrang lautan naik gimana caranya? Nggak tahu. Terus kalau mau dibunuh Firaun gimana kalau dikejar? Nggak tahu. Terus makan apa sepanjang perjalanan? Nggak tahu. Air? Nggak tahu. Semua nggak tahu. Kalau Anda orang Israel, Anda keluar nggak Bapak Ibu? Lah yang mimpin nggak tahu apa-apa. Tapi mereka belajar keluar. Yusufnya dalam kitab Perjanjian Lama. Yusuf dijual, digebukin, masuk penjara. Dia tetap percaya Tuhan. Dia difitnah dengan Potifar, dia tetap percaya Tuhan. Sampai dia tetap ingat janji Tuhan, sampai dia jadi Perdana Menteri. Hebat Bapak Ibu. Gak gampang ikut rencana Tuhan. Kenapa? Karena rencana kita dengan rencana Tuhan itu beda sekali. Makanya ada ayatnya, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu, kata Tuhan. Dan hari ini kita perlu benar-benar belajar untuk menerima rencana Tuhan itu lebih daripada rencana kita. Kita ini selalu punya rencana duluan, mesti dari kita duluan mesti. Oh, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Nggak salah Bapak Ibu. Itu namanya kita set up hidup. Kalau Anda nggak tahu mau ngapa-ngapain, ini masalah. Besok makan apa? Nggak tahu. Mau kerja apa? Nggak tahu. Terus kapan merit? Nggak tahu. Susah. Itu payah ntar. Kita set up, oh aku akan menikah umur 25 misalnya. Lalu aku akan beli rumah atau beli apartemen. Caranya gimana? Aku akan kerja, kita tabung uang, gajinya sekian atau pendapatannya sekian. Kita perlu waktu setahun untuk beli rumah. Nanti kita akan siapkan untuk tabungan kelahiran, kehamilan misalnya. Di set up. Tapi kalau di tengah jalan berubah, nah, tapi palingan nggak masalah. Kita kan sudah punya set up. Tapi kadang-kadang yang Tuhan panggil kita, semua yang kita bangun, yang hati kita, fokus kita, pikiran kita, tenaga kita curahkan ke setup ini, tiba-tiba harus berubah semuanya. Kalau berubah separuh mungkin lebih gampang, berubah seperempat lebih gampang. Tapi kalau 100% berubah ke arah yang lain, nah, disitulah kita diuji. Seberapa besar kita percaya Tuhan. Tapi ini saya mau bilang, Christmas, Natal itu bisa datang ke kita kalau kita belajar menerima kehendak Tuhan. Jadi jangan dipikir Christmas itu cuma sekedar, oh Desember Christmas ya sudah ayo. Enggak loh Bapak Ibu, Christmas itu bukan masalah Desembernya. Christmas itu masalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan perhatikan ini, orang di seluruh dunia, dimanapun, kalau ngomong Christmas itu selalu vibe-nya, auranya itu fun, happy, joy. Lagu-lagunya, wah kalau Anda ke mall, wah senang. Lampu warna-warni, kelap-kelip, indah, hadiah-hadiah. Vibe-nya itu, wah bersemangat, senang, happy, tertawa. Tapi benarkah Christmas itu selalu identik begitu? Enggak loh Bapak Ibu. Di Christmas yang pertama, Yusuf, dia happy apa? Tekanan batin. Kok bisa istriku hamil, bunting? Ya walaupun Tuhan ngomong, tapi kan itu mimpi. Nggak ada jaminannya. Tidak ada bukti otentiknya. Mimpi. Hanya percaya itu Tuhan bicara. Dan tidak segampang itu untuk dapat mimpi terus, oke aku percaya, 9 bulan gampang. Iman teguh, percaya teguh. Nggak gampang Bapak Ibu. Belum lagi di tengah 9 bulan penantian, kalau ada berantem-berantem dia dengan Maria. Apa nggak kesinggung lagi? Loh, yes bunting duluan. Sekarang dia berani-beraninya marahin aku. Apa nggak keungkit lagi masalah itu? Bisa jadi. Kita memang nggak menulis. Tapi kita ngerti kok. Kita semua sudah berumah tangga, kita tahu. Tidak mudah. Tapi balik lagi. Yusuf itu buat saya, is the real man. Nggak pakai nanya. Nggak pakai ngungkit. Nggak pakai nyinyir. Dia bangun dari tidurnya, dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan ini yang kita perlu belajar. Dia bahkan tidak ngurusi Marianya. Dia nggak ada ayatnya. Lalu dia tanya Maria, ayo kita sepakat, ayo kita berdoa. Nggak ada Bapak Ibu. Ini saya ngomong hati-hati ya. Yusuf tidak peduli dengan urusan Marianya. Dia peduli dengan Tuhan dulu. Tuhan ngomong ambil, jadi istri, dia ambil. Titik, selesai. Lepas daripada Marianya. Seperti apa? Jadi saya berdoa hari ini.
Ini jadi bekal kita juga nanti buat musim depan, Bapak Ibu. Waktu Tuhan membalik jalan kita, rancangan kita, setup kita dia ubah ke jalan yang berbeda, belajar katakan ya. Sekalipun nggak masuk akal. Dan biasanya nggak enak. Tapi katakan ya. Karena kita tahu kok, rancangan Tuhan pasti lebih baik dari rancangan kita. Kita ini ngerti sebenarnya rancangan Tuhan itu lebih baik, lebih benar, pasti, yakin, percaya. Cuman tidak rela kadang-kadang. Mulai lagi kita dari awal, yang kita sudah setup kita buang, kita mulai lagi dari awal, ikut lagi, kita mulai setup lagi, kita mulai berjuang lagi. Ini doang loh yang kita nggak suka, Bapak Ibu. Manusia itu nggak suka perubahan, maunya yang convert, nggak suka yang aneh-aneh, berjuang lagi. Tapi Tuhan berbeda. Dia membuka sebuah jalan menuju kepada kebaikan yang dia rancang. Jadi hari ini, yuk belajar. Christmas is all about accepting God's will. Menerima rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada yang planning mau jadi businessman, tiba-tiba diubah jadi hamba Tuhan, dipanggil jadi hamba Tuhan, say yes. Atau kebalikan, ada yang mau jadi hamba Tuhan tapi diubah masuk marketplace, say yes. Ada yang sudah berjuang, siapkan bisnisnya, marketplace-nya, semuanya disiapin, produk-produk disiapin, sudah habis uang banyak, segala macam, tiba-tiba Tuhan bilang tutup, ganti tempat lain atau bidang lain atau produk lain, say yes. Nggak enak, pasti Bapak Ibu. Rugi, pasti. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, rugi harta, rugi semuanya. Tapi kau tidak akan rugi masa depan. Kalau Tuhan masih izinkan untuk berbalik arah, kalau Tuhan masih suruh kita untuk berbalik jalan, berarti masih ada waktu. Dan akan ada yang lebih baik di depan sana. We just need to trust Him. Dan baik lagi seperti Yusuf. Bukan masalah Marianya, bukan masalah pekerjaannya, bukan masalah bisnisnya, bukan masalah kemana kita pergi, bukan masalah apa nanti yang kita lakukan, bukan. Tapi siapa yang nyuruh kita? Suatu hari anak saya itu punya rencana, Bapak Ibu. Anak saya udah mulai gede, dia udah punya pikiran sendiri. Oh, aku pengen ke mall. Mallnya dia pilih sudah. Aku pengen ke mall A. Nanti di situ aku pengen begini. Aku pengen beli ini, makan ini. Tapi karena sesuatu hal, saya nggak bisa ke mall itu karena makan waktu panjang. Muter lagi. Jadi saya bilang, kita pindah, switch ke mall B. Bagi dia jadi sedikit disappointed lah, kecewa. Loh, aku pengennya ke mall A. Aku udah siap, aku udah pengen ini aku sudah membayangkan akan melakukan ini itu dan ini itu, makan ini itu, aku pengen jajan ini, jajan itu. Dan saya tahu Bapak Ibu, dia sudah planning itu lama. Dia udah nabung, anak saya itu nabung. Tiap berapa lama dia dapat uang jajan ditabung, nanti setiap berapa waktu dia juga bisa beli pakai uang itu. Dia bisa shopping sendiri, jajan sendiri pakai duitnya sendiri. Dia sudah nabung dan dia sudah siap-siap, dia mau belanja ceritanya. Dia mau jajan. Dan saya bilang nggak bisa. Dan saya tahu, saya akan ganti kamu dengan sebuah rencana lebih baik. Karena kalau kita masuk ke mall A, waktu kita akan kebuang panjang lebar. Kamu nggak bisa lama di situ. Kamu nggak akan bisa main panjang di situ. Kamu nggak akan bisa menikmati apa di situ. Satu, itu waktunya pendek. Dua, rame banget. Kita cari tempat yang lebih enjoy. Singkat cerita, kita ganti rencananya. Dan sepanjang perjalanan saya menuju ke mall B, ke tempat yang baru, saya tahu Bapak Ibu, dia jutek, dia sebel, dia bete. Di mobil dia nggak mau ketawa, dia nggak mau ngomong, diem aja. Saya juga diem aja, mau ngomong apa lagi daripada saya ajak ngomong tambah ngamuk, ntar kita jalan. Begitu nyampe di mall B, turun dan benerlah mallnya lebih sepi, lebih gampang dinikmati. Dia bisa jalan dan semua yang dia mau di mall A itu ada di mall B. Jadi dia tetap bisa lakukan semua planning dia tetap bisa jajan seperti apa yang dia mau, dia bisa tetap beli barang yang dia mau, semuanya tercapai, tapi dengan jauh lebih nyaman, lebih cepat, dan dia bisa nikmati mainan, dia pergi ke mainan anak-anak panjang sampai habis kartunya, saldonya, terserah, enjoy dan happy. Rancangan yang saya bikin memang berbeda, dia pengennya ke A, saya pengennya ke B. Tapi saya sebagai orang tua yang tahu medan, tahu keadaan, rancangan saya pasti lebih baik, Bapak Ibu. Dan dia, walaupun dia nggak suka, saya ngerti banget dia nggak suka perpindahan lokasi ini, tapi dia memilih ikut dengan rancanganku.
Bukan karena dia setuju, dia nggak pusing tempatnya, tapi karena bapaknya yang memindahkan, ya sudah dia ikut, Bapak Ibu. Walaupun, nah perhatikan ya, ikut, turut, taat, itu tidak langsung otomatis rela. Enggak. Rela itu lain urusan, sudah. Rela sebuah keputusan. Dan kadang-kadang kita untuk ikut Tuhan, itu jangan selalu dibilang, ini banyak orang Kristen salah begini. Kalau memang rencana Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Gak ada urusannya itu. Yesus mau disalib, itu rencana Tuhan apa bukan? Iya. Untuk menebus dosa manusia. Betul. Penyaliban adalah rencana Tuhan, rencana Bapa. Apakah Yesus sejahtera, Bapak Ibu? Tidak. Nangis darah loh. Keringat berpeluh darah, kata Alkitab. Apa sejahtera? Tidak. Sadrak, Mesak, Abednego mau dimasukin dalam perapian menyala-nyala begitu besar. Apakah rencana Tuhan? Ya. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Apakah damai sejahtera? Wah, kayaknya excited ya mau masuk perapian. Enggak. Takut, Bapak Ibu. Sampai dimasukin, cemplungin beneran, tiba-tiba mujizat terjadi. Apakah Ishak waktu mau disembelih? Excited, sejahtera, bunuhlah aku, Papa, tusuklah aku. Apa begitu? Alkitab nggak menulis loh. Dia percaya iman. Apakah Abraham juga asik akan kutusuk dia mati? Enggak, Bapak Ibu. Enggak sejahtera. Dia bergumul kok. Rencana Tuhan dengan sejahtera perasaanmu itu urusan yang berbeda. Jangan dicampur aduk. Ikut Tuhan, jangan baper bawa-bawa perasaan. Ikut Tuhan, bawa iman, bukan perasaan. Dan seringkali ikut Tuhan itu penuh dengan pertentangan, penuh dengan gejolak, penuh dengan perang batin. Daud, apakah dia sejahtera ikut rencana Tuhan? Tidak. Anaknya mati. Dia sampai puasa 3 hari 3 malam, tetap mati. Apakah sejahtera? Tidak. Kalau sejahtera kan nggak puasa dia. Semua orang di Alkitab Anda boleh baca, siapapun. Berjuang. Daniel dimasukin gua singa. Sejahtera? Tidak loh, Bapak Ibu. Nuh, bangun bata, sejahtera? 100 tahun dihina orang-orang. Mana kau bangun, gak ada hujan, gak ada apa-apa. Di atas gunung lagi kau bangun. Sinting ini. Tidak sejahtera, tapi dia taat. Jadi hari ini, kunci untuk kita belajar menerima rencana Tuhan is to accept. Kita terima, kita lakukan. Rela sebuah keputusan. Walaupun kita ngomong jujur ya, dan ini gampangnya, sekalipun kita nggak rela, lakukan. Karena kita tahu ujungnya nanti membawa kebaikan. Kalau nunggu kita rela, nggak jalan-jalan kita. Lakukan. Yesus pun sama. Bapak, kalau boleh calon ini laudah daripada aku, jangan disalib kalau boleh. Lalu Alkitab menulis, dia berkeringat darah karena begitu besar bebannya. Tapi dia berkata, tapi jadilah kehendakmu. Nggak mau, tapi terserah Tuhan. Jadilah kehendakmu. Biar kita berkata yang sama, Tuhan, jadi apa yang kau mau, aku ikut. Yang kedua, kita belajar. Yusuf menunjukkan sikap kedua yang sangat amazing, yang sangat hebat. Dia care about other people. Dia peduli dengan orang yang lain. Kalau nanti Anda boleh lihat drama-drama Natal, dan saya percaya rasanya hampir setiap kita pasti pernah lihat drama Natal. Sekali seumur hidup pasti pernah lihat drama Natal. Dan setiap drama dimanapun kisah Natal ini, mau di film Hollywood kah, atau mau di gereja, atau mau dimanapun, skala besar, skala kecil, kisahnya kurang lebih akan sama. Adegan akan dibuka, ada Maria. Sorot utamanya, spotlightnya pasti utamanya ke Maria. Dan Maria selalu digambarkan dengan sebegitu angeliknya, begitu mulianya, sucinya. Ini bukan menyalahkan atau merendahkan atau menyinyiri Maria, tidak. Tapi dia memang luar biasa, dia memang hebat. Tapi di dalam drama ini, spotlight utamanya Maria. Lalu spotlight keduanya,
bayi. Nah, bayinya masalahnya kalau boneka nggak terlalu disorot. Tapi kalau bayinya beneran kadang diliatin. Lalu siapa lagi? Jadi di tengah-tengah itu akan Maria tokoh utama, bayinya juga akan dilihatin. Lalu ada para gembala kambing domba. Wah, lihat ada bintang. Wah, dia datang ke sana. Dia mulai si gembala kambing domba bersorak-sorai. Oh, juru selamat telah lahir. Lalu ada orang Majus 3. Dia lihat bintang juga. Wah, ada raja yang lahir. Dia datang, pakaiannya mewah, besar, dan prop yang paling mahal mesti habis di 3 orang Majus ini. Ada yang kasih mahkota, jubah mewah, warna-warni dengan batu warna-warni permata. Lalu bawa peti-peti, isinya emas, perak, segala macam. Ada mur, dibuka begitu rupa, persembahan-persembahan. Dan disorot, wah lihat persembahan ini mahal sekali, luar biasa. Ada kambing-kambing juga disorot, seakan-akan ikut bergembira. Di mana Yusuf? Yusuf berdiri persis di belakangnya Maria. Biasanya posisinya Yusuf peluk Maria, pasang muka syahdu, sendu, lihat bayi, senyum, cut, selesai. Habis adegannya. Nggak ada ngomong, nggak ada apa-apa. Kalau ada lampu sorot juga nggak kena muka dia, kenanya muka Maria. Nggak ada dia. Lah, lalu pertanyaannya Bapak Ibu, apa tugasnya? Saya ini pernah dalam drama Natal sekolah saya dulu, waktu saya masih sekolah, saya ini pernah jadi Yusuf. Dan saya dikasih, waktu semua pemain drama itu dikasih skrip Bapak Ibu, dikasih kertas begitu ceritanya. Oh, nanti kita saling ngomong begini ya. Dan saya disuruh jadi Yusuf waktu itu. Kertas saya, jadi ini ada satu buku ceritanya, folio gitu dijepret jadi satu buku. Ada percakapan-percakapan. Saya punya Yusuf berdiri di belakang Maria. Sudah. Yusuf mengangguk-ngangguk. Yusuf tersenyum. Titik. Selesai. Adegan lain. Saya nanya, "Loh, ini doang saya?" "Iya, mau apa lagi?" "Loh, terus nggak ngobrol kah sama Majus kah atau sama, bro, apa kabar?" Nggak ada omong-omongan sama sekali. Begitu rupa. Gampang. Lalu saya tanya, lah terus Yusuf ini ngapain? Ini di drama sekolah saya. Saya tanya guru saya waktu itu. Terus Yusuf ini apa gunanya? Lah kalau cuma begini doang sih, mending nggak usah dikasih peran Yusuf. Mending hilangkan aja sekalian. Lalu guru saya ngomong satu kata begini, dan saya nggak pernah lupa ini. Dia bilang ini, Yusuf itu punya peran penting dalam drama ini. Kalau nggak ada Yusuf, bubar semua ini. Kalau nggak ada kamu, saya maksudnya, karena saya main Yusuf kan. Kalau nggak ada kamu, nggak jadi drama ini. Saya tanya kenapa? Orang dia nggak ngapa-ngapain, ngomong kagak, semua enggak. Cuman berdiri doang, senyum-senyum, ngangguk-ngangguk, ngapain? Lalu guru saya bilang begini, tugas Yusuf menjaga Maria dan bayinya. Dan jawaban dia ini melekat buat saya. Yusuf dari sekian banyak pria di muka bumi ini, waktu itu Tuhan pilih satu orang, Yusuf. Kau jadi suaminya Maria. Atasmu aku akan memberikan seorang anak, namanya Yesus Immanuel, yang akan menyelamatkan umatnya seluruh dunia. Kenapa? Karena Tuhan, Bapa kita, dia perlu seorang penjaga yang benar, yang bisa dipercaya, yang gak baperan, yang gak nyinyiran, yang gak cuman ngomel doang. Dan dipilihlah Yusuf. Menurut Anda kira-kira Bapak Ibu, mungkinkah seorang juru selamat yang penting Yesus ya, akan dititipkan di sembarangan orang? Terserah ambil cowok siapa yang ganteng, yang kelihatannya oke, titipin dia. Apa begitu? Enggak mungkin dong. Jangankan sosok Yesus, kita punya cincin misalnya, kita nggak mungkin nitip cincin kita ke semua orang. Kan kita pasti pilih siapa yang bisa dipercaya megang cincin ini. Oh, saya akan liburan keluar kota selama 1 minggu, saya akan titip rumah saya. Siapa saya bisa titipin kunci rumahku ini? Kan mesti dipilih tau Bapak Ibu yang mana. Atau lebih jauh lagi, saya akan pergi,
Anakku ini nggak terurus kalau aku pergi. Aku harus titipin anakku. Ke siapa? Kan nggak mungkin kita titip ke security perumahan. Nggak mungkin dong. Kita mesti nitip ke orang yang kita percaya siapa. Karena berharga. Dan Bapa di surga, dia mau utus anaknya yang tunggal. Dia pilih satu orang, Yusuf. Tugas Yusuf, nggak usah ngomong panjang lebar, nggak usah dialog panjang lebar, nggak usah tampil. Wah, saya Yusuf, saudara-saudara. Apa kabar? Shalom. Haha. Nggak usah. You just need to do one thing. Take care. Jagai. Rawatlah, lindungilah Maria dan bayinya. That's it, Bapak Ibu. Dan dia lakukan itu, dia peduli. Dan saya tahu banget, perasaan saya waktu jadi Yusuf, itu perasaan tersisih. Teman-teman saya lain dapat peran, saya bahkan berpikir, kok bisa kambing domba ini dapat peran lebih bagus daripada peran saya. Dia masih ngembek, saya enggak. Dia masih ada suaranya, saya enggak. Dia masih kena sorot lampu dalam drama itu. Wah, kambing dombanya sukacita, lompat-lompat, saya diem aja. Tapi saya jadi mengerti, waktu saya makin gede, saya jadi ngerti. We don't need spotlight. Kita nggak perlu spotlight dalam hidup ini. Orang nggak kenal kita, nggak masalah. Orang tidak recognize kita, no problem. Yang penting satu, Tuhan recognize kita. Tuhan kenal kita. Dan kita lakukan bagian kita, Bapak Ibu. Christmas is all about caring, peduli dengan orang lain. Di tengah-tengah Christmas yang pertama, tadi sudah bilang, orang suka berpikir Christmas itu selalu identik dengan have fun, gembira, happy ending. Tapi bagi Yusuf tidak. Yusuf, Christmas pertama penuh dengan keraguan, penuh dengan pertanyaan, penuh dengan tekanan. Istrinya hamil di luar penjelasan logika normal manusia. Di tengah beratnya kehidupan dalam keadaan, gak gampang, Bapak Ibu. Mungkin hari ini pun kita mengalami Christmas yang sama. Tahun ini mungkin ada yang kehilangan orang yang kita kasihi. Kita kehilangan pekerjaan kita. Kita kehilangan keuangan kita. Kita mungkin bahkan kehilangan kesehatan kita. Kita mungkin mengalami keadaan yang berat menekan. Kita terhimpit, terjepit. Kita penuh masalah. Tapi saya mau berkata ini baik-baik. Bapak Ibu, kau tidak sendirian. Christmas is all about taking care of others. Kita take care of others. Others take care of you and me. Dan Christmas akan datang kepada kita waktu kita mau mengasihi orang lain. It's not about us. Loh, saya sendiri susah kok saya suruh ngasih orang. Nah, inilah hebatnya Tuhan, kan begitu memang. Dia tidak menghajar kita untuk kau dapat apa dulu, enggak. Tapi kita kasih dulu. We love first. Love, kasih, cinta. Kita kasih dulu. Baru Tuhan akan melakukan. Karena Tuhan melakukannya lebih dulu dengan kita. Kita disuruh melakukannya kepada orang lain. Baru orang lain melakukannya dengan kita. It's all about caring, Bapak Ibu. Mulailah dari orang terdekatmu. Gak usah jauh-jauh. Gak usah panjang lebar. Oh, kita akan mengasihi, kita akan kirim bantuan ke Ethiopia, kita ke sini, kita ke sono. Mulailah dari rumahmu. Love your family. Love your church. Love your jobs. Kerjaanmu, kantormu, orang-orang temanmu, partner bisnismu. Love them. Mulai dari sederhana lah. Saya pernah baca satu kisah, Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Di Amerika ada seorang suami istri ceritanya. Punya satu anak sekitar umur 2 tahun lah. Nah, suatu hari Natal ini waktu itu di kejadian ini, Natalnya jatuh di hari Minggu. Jadi hari Minggu kan hari libur. Semua orang di Amerika makan bareng keluarganya. Having fun, cerita-cerita, duduk ngobrol, makan bareng-bareng segala macam. Nah, waktu itu si suami ini, si kepala keluarga ini, dia tidak bisa pulang ke rumah orang tuanya, makan-makan nggak bisa karena ada kerjaan dadakan. Jadi dia itu adalah seorang supervisor dari sebuah perusahaan dan ada masalah di kantor, dia harus datang ceritanya kerja. Nah, singkat cerita, dia bawalah anak istrinya karena dia pikir cuma sebentar kerjaan ini. Dia bawa anak istrinya ke kantor, kerja bentar, rencananya setelah itu dia pulang,
Dia mau ke rumah orang tuanya, dia mau makan Thanksgiving, makan bareng-bareng, ngobrol, cerita-cerita, tukar kado dan segala macamnya seperti biasanya budaya mereka. Ternyata sesuatu terjadi di luar dugaan. Yang dia pikir sebentar, ternyata sampai malam nggak kelar-kelar, Bapak Ibu. Singkat cerita, waktu dia keluar dari kantor, itu matahari sudah gelap, sudah malam. Anak istrinya udah capek sekali, udah nggak ada gairah, udah marah, bawaannya udah bete dan segala macam. Lalu si kepala keluarga, si suami ini berkata, kita kemalaman kalau mau ke rumah orang tua, kita makan saja dulu, terus pulang kita ke rumah kita. Ini udah terlalu malam, it's too late. Dan hari itu karena hari Natal, Minggu lagi, banyak yang tutup, Bapak Ibu. Semua orang yang dagang-dagang juga mau pulang ke rumah kan, mereka juga pengen Christmas dinner bareng keluarganya masing-masing. Nah, singkat cerita dalam perjalanan itu mereka cari tempat makan yang buka. Ada satu restoran kecil, Bapak Ibu, kedai kecil begitu ceritanya, yang buka. Dia berhenti di sana, kita makan cepat lalu kita pulang lah. Singkat cerita dia masuk, Bapak Ibu. Waktu mereka masuk, dia cuma lihat ada satu orang tamu, cuma satu. Jadi mereka dan ada satu lagi yang sudah di dalam. Dan waktu dilihat orang di dalam ini orangnya sudah tua, bajunya kusem, kotor, kegedean, robek-robek dan segala macam. Rambut acak-acakan, nggak jelas, pakai kupluk, udah bolong-bolong. Giginya udah berantakan, udah nggak lengkap lagi, udah nggak karuan. Sepatunya udah bolong keluar jempolnya. Dan si bapak ini, si suami ini, dia ngomong, kita duduk di ujung saja, jangan deket-deket nih. Duduk ke sana. Waktu dia duduk, tiba-tiba lagi pilih menu, tiba-tiba anaknya yang kecil ini, yang 2 tahunan ini, jalan menuju ke si tamu satunya yang tadi yang kumel ini. Lalu dia nyapa, halo, baru belajar ngomong, Bapak Ibu, halo doang. Dan tiap kali anak itu ngomong halo, si tamu satu ini, si bapak yang satu yang kumel ini, dia juga jawab hai juga, halo juga, apa kabar dan segala macam. Setiap kali anak ini nyeletuk, namanya anak kecil kalau ngomong mesti diulang-ulang, dia juga jawab, disautin terus, Bapak Ibu. Lalu dia nanya, si bapak ini nanya, kamu mau main hide and seek apa enggak gitu. Dia bilang, ya. Dia sembunyi di bawah kursi. Wah, kamu di situ. Wah, main, Bapak Ibu ceritanya. Si bapak, si orang tuanya, si suami sama si istri, dia berpikir, ya sudahlah dia main, yang penting nggak ada apa-apa, nggak diapa-apain. Kita cepat makan, setelah itu kita cepat pulang. Karena anaknya masih 2 tahun, nggak bisa makan seperti mereka kan. Jadi mereka makan duluan, nanti setelah itu baru anaknya diurus. Singkat cerita mereka sudah makan, Bapak Ibu, udah buru-buruan makan. Lalu si suami ngomong, aku akan bayar bill, kau cepet ambil anak itu, kita keluar wis. Jangan kumpul terlalu lama dengan orang homeless ini, yang kumel ini. Singkat cerita, si istri jalan, dia mau ambil anaknya, dia mau bawa pulang. Lalu waktu anak itu mau ditarik, digandeng ceritanya, mau keluar dari kedai ini, tiba-tiba anak itu lepasin tangannya dari mamanya. Dan dia pergi ke lelaki kumal ini, dia buka tangan. Hai, hello. Dia buka tangan, buat dipeluk maksudnya. Lah si kumal ini kan juga bingung. Dia izin, dia pamit. Mem, boleh nggak aku peluk anakmu? Karena dia takut kan, Pak. Dia tahu penampilan, dia sadar diri lah. Dia masih nanya, belum dijawab, mamanya belum jawab. Ini anak udah lari duluan, dia peluk, Bapak Ibu. Singkat cerita dia peluk itu orang. Lah sudah ketempel gimana? Lalu tiba-tiba si pria yang kumel ini nangis. Dia tepuk anaknya, bahu anak ini dia tepuk, dia lus-lus. Sampai singkat cerita dilepas. Anak ini lepaskan pelukannya, balik ke mamanya. Lalu si pria kumel ini dia cerita, terima kasih ya, kau sudah beri aku hadiah Natal terbaik seumur hidupku. Dan dia cerita, Bapak Ibu akhirnya, Natal berapa tahun yang lalu, dia punya anak, Bapak Ibu. Dia punya cucu yang seusia dengan anak ini. Usianya kurang lebih sama 2 tahunan. Tapi Natal berapa tahun yang lalu, waktu mereka lagi mau pergi cari makan juga, mereka juga lagi mau dinner bareng keluarga, ada kecelakaan lalu lintas. Ada pengemudi mabuk nabrak anak dan cucunya mati di tempat. Dan sejak hari itu hidupnya mulai berubah.
Dia mulai jadi pengangguran, dia mulai kena alkohol, dia mulai depresi, begitu rupa hancur hidupnya sampai hari itu. Dan dia berpikir, Christmas, Natal, Yesus itu tidak pernah membawa kebaikan. Itu hanya membawa kesengsaraan, membawa kehancuran dalam hidupnya. Dan dia sedang berpikir hari itu, lebih baik aku mati saja. Dan tepat di hari anakku mati, 25 Desember, hari Natal, aku akan bunuh diri. Jadi dia di kedai itu makan yang terakhir, karena itu kedai yang rencananya dulu mau dituju oleh dia dan anaknya dan cucunya waktu itu. Mau pergi ke kedai itu, makan bareng, mau happy di sana dulu. Tapi dalam perjalanan menuju kedai itu dia ditabrak, mati. Jadi dia pergi ke sana, dia mau memenuhi lah ceritanya, rencana yang dulu pernah tertunda. Dia makan di sana, terakhir, setelah itu dia mau pulang bunuh diri. Tapi sesuatu terjadi Bapak Ibu. Dia nggak nyangka, ada satu keluarga yang datang, ada anak kecil yang ngajak dia ngomong, ada anak kecil yang peluk dia. Dan itu merubah segalanya. Dan dia ngomong, I want to live, aku mau hidup yang baru. I want to live again. Aku mau hidup lagi. Terima kasih. Bapak Ibu, kita mungkin seringkali berada di posisi si bapak dan si ibu. Jangan deket-deket dia, jorok, kotor, ntar sakit. Tapi kadang kita perlu belajar dari anak kecil ini. Tidak ada anak yang lahir rasis, nggak ada. Tidak ada anak yang lahir dengan kebencian, nggak ada Bapak Ibu. Anak kecil itu lahir dengan kasih. Mau beda kulit, mau beda status, nggak peduli. They love everybody. Dan ini yang kita perlu belajar. Makanya Yesus bilang, jadilah seperti anak kecil yang punya kerajaan surga. Love, care. Hari ini, lihat sekelilingmu. Saya tahu mungkin hari ini bahkan Natalmu keadaan Anda sedang dalam keadaan yang berat. Tekanan, masalah, pergumulan. Tapi stop looking at yourself. Start seeing others. Lihat yang lain. Karena cara Tuhan untuk menolongmu adalah waktu kita menolong orang lain. Itu caranya. Jadi jangan fokus dengan diri, fokuslah dengan orang. Tuhan akan piara hidup kita. Christmas akan datang waktu kita caring sama orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf menunjukkan dia performing satu attitude, satu keadaan yang hebat. He learned to give. Waktu Yusuf dipanggil Bapak Ibu, waktu Yusuf terpilih dia dapat mimpi. Jangan takut, ambil mari jadi istrimu. Gampang ya kayaknya. Jangan takut, ambil saja. Dia bangun, dia ambil. Tapi dia nggak tahu, itu hanya sebuah permulaan dari sesuatu harga yang sangat besar yang dia harus bayar. Dia nggak tahu kalau dia nanti harus segera pergi dari kampung halamannya pergi ke Mesir. Dia nggak tahu kalau nanti akan ada pembunuhan besar-besaran anak-anak kecil 2 tahunan oleh Firaun. Dia nggak tahu kalau nanti dia akan pergi tinggalkan semua orang, keluarganya, orang tuanya, saudaranya, kampung halamannya. Dia harus tinggalkan bisnisnya, dia harus tinggalkan customernya, kliennya. Dia harus tinggalkan semuanya pergi ke Mesir bertahun-tahun lamanya. Dia nggak tahu kalau nanti sepanjang hidup di Mesir, dia akan bayar semua expense, pengeluaran dari kantongnya sendiri. Habis. Harganya luar biasa besar Bapak Ibu. Sangat mahal. Tapi balik lagi, tidak ada satupun di Alkitab ditulis. Lalu bertanya-tanyalah Yusuf, kenapa bisa begini ya? Ini bagaimana nanti? Makan apa? Nggak ada Bapak. Nggak ada komplain. Nggak ada nanya. Nggak ada alay-alayan. Dia jalan. And that is what a real man do. Mungkin hari ini Anda sedang dalam keadaan mengalami Christmas yang berat. Keuangan mungkin berat, kerjaan mungkin berat, keluarga mungkin berat. Jangan banyak ngomong, jangan banyak komplain. Face it. Hapus air matamu. Kalau mau nangis, nangislah di kamarmu, tersembunyi. Tapi begitu kau keluar menghadap anak istrimu, senyumlah. Give them joy. Kasihi mereka. Tertawalah dengan mereka. Mau menjerit, pergilah ke tempat yang lain, di kamarmu, tersembunyi, menjeritlah terserah. Ketemu mereka, have fun, joy. Learn to give whatever you need to give.
Yusuf memberi loh Bapak Ibu, nggak main-main. Dia nggak merasa yang paling berkorban, dia nggak merasa jadi victim. Kok aku ya yang paling menderita? Orang semua puji-puji Maria. Dia yang hamil, aku yang rasain dari awal. Semua beratnya di aku. Nggak ada Bapak Ibu. Non. Ada sebuah kisah. Ini juga kisah nyata. Ada satu kisah di Amerika Bapak Ibu. Ada di dalam satu kelas itu mereka mau bikin drama Natal ceritanya. Dan ada satu murid, waktu pembagian peran, ada satu murid yang spesial ternyata. Murid ini, sebut saja namanya John lah ya ceritanya. Si John ini ternyata anak dari seorang alkoholik. Jadi dia nggak punya papa. Jadi mamanya ini adalah seorang yang nggak jelas ceritanya, dihamili oleh seseorang yang laki-laki hilang. Pergilah, kabur ceritanya. Jadi mamanya besarkan dia sendirian, dan mamanya itu seorang alkoholik yang bolak-balik masuk penjara. Dan si John ini lahir di penjara. Jadi mamanya itu di penjara karena hamil. Lahirnya John, dia di penjara juga. Dan dia lahir dengan badan gede banget Bapak Ibu. Lebih gede daripada teman-teman sekelas dia. Nah, di sekolah ini, di kelas ini, semua orang yang melihat dia itu takut. Wah, ini anak, si John ini pasti preman ini. Pembuli ini pasti. Badannya gede, backgroundnya kayak begitu. Bukan anak baik-baik ceritanya. Tapi aturan sekolah mewajibkan semua anak dalam kelas harus ikut drama. Jadi gurunya bingung. Drama ini, kalau ngomong Yusuf harus orang baik. Mukanya harus syahdu. Kan nggak mungkin mukanya, hai Yusuf. Kan nggak mungkin mukanya serem. Maria yang cakep, yang lemah lembut, ngomong pun harus lemah lembut. Yang majus harus kelihatan bersih. Semuanya sudah dicari. Lalu gurunya bingung, peran apakah buat dia ini? Lalu dipikir-pikir dia bilang, kau akan kukasih peran penjaga hotel yang nolak Yusuf dan Maria. Kenapa? Karena dalam drama Natal ini, tokoh antagonisnya, tokoh jahatnya, ya si penjaga hotel ini, dia kan ngusir toh. Jadi dia yang paling cocok. Karakternya mudah dihayati, kata gurunya. Karena dia melihat ini anak, bukan anak baik-baik lah. Anaknya kan begini. Inilah paling cocok, bis. Singkat cerita, semua sudah disiapin Bapak Ibu. Ini drama live ceritanya. Jadi orang tua murid semua dalam satu pertemuan datang ke auditorium, mereka nonton drama ini. Singkat cerita, datanglah adegan Maria, Yusuf pergi ke penginapan. Dia ketok penginapan. Lalu dibukalah oleh si John. Kenapa? Ditanya. Lalu Yusuf ngomong, Maria ngomong, kami mau nginep di sini. Ada kamar nggak? Lalu sesuai skrip kan, sesuai naskah, si John bilang, nggak ada di sini, nggak ada kamar, semua udah penuh. Cari tempat lain. Lalu Yusuf ngomong, tapi nggak ada lagi tempat lain. Aku sudah pergi ke semua penginapan, semuanya penuh. Tolonglah, ada nggak kamar di sini? Aku bisa numpang, aku bisa tidur semalam. Sesuai naskah juga, dia ngomong, gone, pergilah, nggak ada tempat. Ketus Bapak Ibu. Ya karena naskahnya memang antagonis kan ceritanya. Pergi, nggak ada tempat di sana. Lalu muka Yusuf sedih dong. Lihat istrinya Maria sedih, mereka saling berpelukan. Terus pelan-pelan balik badan ceritanya, mau pergi. Di tengah-tengah itu tiba-tiba si John ini teringat Bapak Ibu. Dia pernah tahu rasanya. Jadi waktu dia masih kecil, mamanya pernah diusir. Mamanya cari kerjaan, diusir. Karena track recordnya, karena penampilannya. Dan dia ikut mamanya kemana? Mereka homeless, nggak punya rumah waktu itu. Jadi dia ikut mamanya kerja, ngelamar kerja, diusir, dua-dua diusir. Mereka nggak punya uang untuk makan, untuk beli. Mereka minta di toko roti, diusir, nggak dikasih. Mereka dihina begitu rupa, dipingpong begitu rupa. Dia pernah rasain tidur di jalanan, dia pernah merasain tidur tanpa alas, dia pernah ngerasain kedinginan dan segala macamnya. Dan tiba-tiba entah bagaimana, di tengah-tengah drama Natal itu, John ini teringat semuanya. Dan dia berubah tiba-tiba. Yang mukanya awalnya ketus karena disuruh, kan memang skripnya begitu. Berubah. Maria, Yusuf sudah balik badan, sudah mau pergi. Lalu tiba-tiba John ngomong, di luar naskah, dia ngomong, wait,
Tunggu. Guru kelas bingung, sutradara. Loh, apanya ditunggu? Ngapain ditunggu? Lalu dia ngomong, wait, aku nggak punya kamar di penginapan ini yang kosong. But you can have my room. Kau bisa pakai kamarku. Sutradara kaget Bapak Ibu, guru kelasnya kaget. Gak ada ceritanya ini. Rusak wes. Yang menonton juga bingung. Lah kenapa jadi begini? Maria Yusuf juga bingung. Hah? Kita terus gimana? Kita lanjut ke sana apa? Wah, singkat cerita dalam tanda kutip kacau Bapak Ibu. Drama itu tidak sesuai dengan skrip dan naskahnya. Tapi benarkah kacau? Nggak juga rasanya. That's the real Christmas. Should be. Harusnya. John mengajar kita. Paling tidak mengajar saya waktu saya baca kisah ini. Dia mengajar saya untuk benar-benar hidup seperti apa yang Tuhan mau. Sacrifice. Learn to give whatever you need to give. Kadang Christmas itu kita bicara masalah hadiah. Oh, kita kirim paket hampers ini segala macam. Itu nggak salah Bapak Ibu. Silakan. Tapi pemberian yang terbaik itu kan bukan bingkisan. It's love. Dan waktu saya baca kisah John ini pertama kali, ini sudah bertahun-tahun yang lalu, pertama kali saya baca kisah ini, saya masih ingat banget. Saya berdoa sama Tuhan, Lord, you can have me. Sama seperti John bilang, aku gak punya kamar yang kosong lain, but you can have my room. Kau bisa pakai kamarku. Nah, saya juga pengen bilang, Lord, you can have me. Kau boleh pakai aku. I give you myself. Dan momen itulah saya membuat keputusan, saya akan jadi hamba Tuhan. I will give myself. Kalau memang Tuhan mau pakai, pakailah aku Tuhan. Dan ya inilah saya. Ini kejadian sudah hampir 19 tahun yang lalu Bapak Ibu. 18-19 tahun yang lalu lah kurang lebih. Dan saya nggak pernah lupa sampai hari ini. Dan saya berdoa, saya mau encourage kita. Biar hari ini kita juga berkata, Lord, you can have me. Kau boleh pakai aku. Apapun yang kau mau. Kau mau suruh aku jadi apa? Kau mau suruh aku lakukan apa? Use me. Pakai aku. Karena Christmas is all about giving. Tuhan kasih anaknya yang tunggal kepada kita. Dia berikan. Dia sudah selesai berikan segalanya. Tinggal kita mau beri apa buat Tuhan. So, Christmas is not about yourself. Christmas is all about God. Siapa yang kau percaya akan menentukan apa yang kita lakukan. Saya sungguh-sungguh berdoa. Akhir tahun ini akan jadi satu momen yang membuat hidup kita berubah. Kita bisa bersyukur. Kita bisa melihat kebaikan di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kehilangan, di tengah-tengah masalah. Kita bisa lihat Tuhan dan kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Hari saya ucapkan, Bapak Ibu, selamat Hari Natal. Biar damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita, belajar terima kehendak Tuhan, rencana Tuhan, belajar untuk tunduk taat, sekalipun gak rela. Tapi tunduk dan taatlah dengan rencana, ikutlah rencana Tuhan. Belajar untuk peduli sama orang lain dan belajar untuk memberi apa yang perlu kita beri. Dan saya berdoa Tuhan akan membuat kita menikmati setiap janji yang dijanjikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama beribadah kembali secara online di tahun depan, di tahun 2022, dengan tema tahunan kita yaitu The Year of Identity, dan dengan tema di tanggal 2 Januari, Family of Origin. Follow akun sosial media GBI Kayalim untuk mengetahui update tentang gereja dan juga untuk mendengarkan khotbah. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa ditransfer melalui rekening BCA GBI Kayalim berikut ini. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi Sekretariat GBI Kayalim di nomor yang tertera berikut ini.
Terima kasih sudah mendengarkan Kayalim News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Dan saya berdoa, tahun ini akan jadi tahun yang penuh berkat Tuhan dalam hidup Anda. Kita sudah di ujung akhir, dan siap-siap tahun depan kita akan masuk sebuah musim yang baru. Dan saya percaya, tidak selamanya gelap itu ada dalam hidup manusia. Tidak selamanya malam itu ada terus. Habis malam terbitlah terang. Habis keadaan yang susah, pasti ada pertolongan Tuhan. Siapkan hati kita, pengharapan kita, masuk ke tahun yang baru. Nikmati Bapak Ibu sepanjang hari terakhir menjelang tutup tahun ini. Enjoy it with your family, bersukacitalah, berbahagialah, sebab penyertaan Tuhan ajaib buat kita semua. Jemaat Tuhan yang dikasih, mari kita katakan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita katakan amin yang keras, setiap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Dan kita katakan amin, dan sebab amin itu mungkin janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapa, kami percaya dan kami berdoa nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami. Apa yang kami sentuh dan kami kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kami jadi orang yang memberi bukan meminta-minta. Kami jadi orang yang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percayakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan